Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Salat merupakan tiang agama. Siapa yang mendirikan salat sama saja ia mendirikan agama. Dan siapa yang enggan, siapa yang meninggalkan salat sama saja ia meruntuhkan agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang yang bertakwa itu dengan orang yang selalu dan sering mendirikan salat. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3 Allah menyatakan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu adalah orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib dan selalu dan sering mendirikan salat. Hadirin jamaah salat Jumat yang saya hormati dan saya muliakan. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang yang sehari-hari bekerja mengangkut air untuk keperluan rumah tangganya. Ia bermaksud menambah pahala amal ibadahnya. Maka ketika suatu malam ia melihat ada yang salat isya di sebuah masjid Madinah, ia segera bergabung menjadi makmum. Bagi wong cilik ini, dengan mengikuti salat berjamaah, ia berharap akan mendapatkan keberkahan dalam pekerjaannya yang melitihkan itu. Ia pun berharap salat isya berjamaah itu tidak terlalu lama, karena ia memang merasa letih akibat bekerja seharian. Tetapi apa boleh buat, Muaz bin Jabal yang menjadi imam salat isya justru berlama-lama di dalam salatnya. Muaz yang baru saja mengikuti salat yang sama bersama dengan Nabi Muhammad SAW, Muaz membaca surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286 ayat. Tentu saja wong cilik pekerja kasar yang menjadi makmum itu merasa lesah dan gelisah. Ia ingin melanjutkan menjadi makmum salat berjamaah, tetapi kondisi badannya tidak memungkinkan
karena ia telah bekerja mengangkut air seharian itu. Akibatnya ia memutuskan untuk memboikot sholat jamaah itu. Ia keluar dari shaf, memisahkan diri, dan kemudian sholat isya sendirian di sudut masjid itu. Selesai sholat, ia pun pulang ke rumah. Apakah itu yang hanya ia lakukan? Tidak, karena ia tahu bahwa Muaz bin Jabal marah karena sholatnya telah diboikot. Maka keesokan harinya ia sowan menghadap Nabi Muhammad SAW. Ia mengadukan perilaku Muaz bin Jabal yang berlama-lama menjadi imam sholat dengan membaca surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya 286 ayat itu. Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka menerima pengaduan dari protes wong cilik itu. Beliau kemudian menindaklanjuti protes itu dengan memanggil Muaz bin Jabal. Setelah dicek kebenaran pengaduan itu, Nabi Muhammad SAW memarahi Muaz bin Jabal. Kata Nabi kepada Muaz bin Jabal, "Afatan anta ya Muaz, afatan anta ya Muaz, afatan anta ya Muaz." Nabi mengucapkan kata ini hingga 3 kali berturut-turut. Kata Nabi Muhammad kepada Muaz, "Apakah kamu berbuat fitnah? Apakah kamu berbuat keresahan? Apakah kamu berbuat kegelisahan, wahai Muaz?" Begitu kata Nabi Muhammad SAW dengan suara lantang mengatakan ungkapan itu sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah nasihat kepada Muaz bin Jabal khususnya dan kepada kita sebagai umat Islam seumumnya. Kata Nabi, "Iza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa innahu minhumud dha'ifu was-saqimu wal kabiru wa iza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Kata Nabi Muhammad dalam nasihatnya mengatakan, apabila kamu sholat bersama orang-orang, maka sholatlah yang ringan-ringan saja, karena di belakang kamu ada orang yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang tidak tahan berdiri lama, ada juga yang punya keperluan mendesak. Tetapi apabila kamu sholat sendirian, silakan sholat semau kamu. Begitu kata Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Muaz bin Jabal dan juga kepada kita sebagai umatnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga buat kita semua, bahwa kita dilarang melakukan sesuatu yang dapat menyusahkan, yang dapat meresahkan, atau yang bisa menimbulkan kegelisahan, keresahan bagi orang lain, meskipun pada dasarnya perbuatan itu, kelakuan itu diperkenankan atau diperbolehkan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam
kalamullahi zil hayyil qayyum zil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fil lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya karimu ya jabbar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha lazima yazkurkum was'aluhu min fadlitikum wa la dzikrullahi akbar.